Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Semua sekalian yang saya hormati, pernah saya sampaikan terkait dengan sistem ataupun khalifah menurut Hizbut Tahrir Indonesia. Saya sampaikan di sana bahwasanya itu merupakan bagian dari ijtihadnya HTI. Karena memang ketika kita melihat sejarah politik Islam, banyak versi tentang sistem pemerintahan dalam Islam. Menurut Ibnu Khaldun, tujuan dari pemerintahan Islam itu adalah untuk melindungi dunia dan agama, seperti dalam mukadimahnya. Demikian juga disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di dalam Siyasah Syariahnya, bahwasanya tujuan daripada pemerintahan Islam adalah untuk melindungi dunia dan agama. Dan rata-rata para politikus atau pemikir politik Islam seperti Imam Mawardi dalam Ahkam Sultaniyah dan lain sebagainya, mereka semuanya sepakat bahwasanya tujuan daripada pemerintah Islam adalah untuk menegakkan dunia dan agama. Apakah yang dimaksud dengan dunia? Yang dimaksud dengan dunia di sini adalah persoalan yang terkait dengan urusan keduniawiahan. Misalnya di dalam suatu masyarakat itu terjadi percekcokan antar sesama, terjadi perselisihan, baik mungkin terkait hutang lah, terkait bisnis lah, terkait macam-macam. Dan ini hanya dapat diselesaikan di pengadilan. Maka butuhlah pemerintah itu. Ini termasuk urusan dunia. Juga misalnya suatu masyarakat itu butuh kesejahteraan, butuh ada yang mengatur untuk supaya ekonomi masyarakat lebih makmur. Ini juga bagian daripada urusan keduniawiahan. Tetapi bisa jadi suatu kali ada musuh datang kepada pemerintahan Islam, sehingga mereka berusaha untuk menghancurkan umat Islam, merusak agama Islam. Maka disinilah pentingnya menjaga agama. Atau bisa jadi suatu saat orang-orang malas untuk menjalankan ibadah sholat, atau butuh ketika haji itu harus ada alat transportasi haji, koordinasi dan sebagainya. Maka ini masuk di dalam menjaga agama. Atau bisa jadi di dalam hal-hal yang terkait dengan hukum-hukum yang hudud dan sebagainya, yang terkait dengan hukum syariat, ini adalah menjaga agama. Jadi tujuan daripada pemerintahan Islam itu menurut para ulama kita adalah untuk menjaga kehidupan tatanan dunia dan agama. Karena memang tujuan dari pemerintah sendiri adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka para ulama kita sangat sering sekali di dalam buku-bukunya itu menuliskan tentang tata cara bagaimana supaya pemerintahan Islam itu sejahtera dengan undang-undang, dengan hukum yang telah tertata rapi di dalam kitab fikih. Maka disebut dengan istilah siyasah syariah. Politik Islam itu sering disebut dengan siyasah syariah. Apa itu siyasah syariah? Siyasah syariah itu adalah maksudnya sebuah tatanan atau fikih yang terkait dengan maslahat orang banyak, yang perlu aturan politik, perlu kebijakan politik. Inilah yang disebut dengan siyasah syariah. Maka Ibnul Qayyim juga mempunyai buku tentang politik Islam ini, tentang siyasah syariah ini. Sebagaimana juga Ibnu Taimiyah yang juga menulis buku juga yang judulnya juga siyasah syariah. Kalau Imam Mawardi menulis buku judulnya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Kalau Abu Yusuf menulis buku namanya Al-Kharraj. Tapi semuanya tujuannya adalah untuk siyasah syariah. Siyasah syariah ini inti utamanya adalah bagaimana supaya masyarakat
supaya rakyat bisa makmur, bisa sejahtera dengan adanya kepemimpinan Islam. Kepemimpinan Islam ini yang bisa menjaga agama dan dunia, bukan hanya terkait dengan urusan dunia saja tetapi juga agama. Oleh karena itu di dalam sistem pemerintahan Islam itu rujukan utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka karena pemerintahan ini penting, ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat bahwa penting atau wajib untuk nasbul imam, mengangkat seorang pemimpin negara. Kewajiban ini bukan karena akal, tapi menurut mereka karena hukum syariat yang menuntut adanya pemimpin ini. Mu'tazilah sendiri juga sama, mengatakan pemerintahan Islam ini penting untuk menjaga keberlangsungan masyarakat. Bukan hanya Al-Quran, bahkan menurut mereka kewajiban ini berdasarkan kepada akal. Karena secara logika masyarakat butuh hukum, masyarakat butuh tatanan, masyarakat butuh sesuatu yang dapat mengatur mereka sehingga kehidupan mereka lebih sejahtera, sehingga ketika ada persoalan-persoalan yang terjadi di antara mereka bisa diselesaikan di pengadilan dengan cara yang baik dan dengan cara yang seadil-adilnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Prinsipnya nasbul imam atau keberadaan pemimpin itu memang sebuah kewajiban. Kewajiban itu berdasarkan syariat Islam, berdasarkan hukum syariat, dan kewajiban ini tujuan utamanya adalah untuk kemaslahatan seluruh lapisan masyarakat demi kesejahteraan mereka dan untuk menjaga agama dan dunia. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.